Teman, sebelum kita mulai kebaktiannya, aku mau ajak teman-teman untuk on cam bareng. Kita ibadah bareng sekalian on cam biar aku nggak ngomong sendiri rasanya, nggak ngerasa sendiri juga karena lagi ibadah online pasti ngerasa sendiri juga di rumah juga sendiri gitu. Jadi ayo kita sama-sama on cam. Terus kalau emang yang nggak bisa atau berkendala dengan jaringan juga nggak apa-apa, nggak on cam, tapi ya gitulah. Tapi sangat diusahakan teman-teman untuk on cam. Ayo guys on cam. Aku tunggu semenit deh teman-teman untuk persiapan untuk on cam ya. Oke. Selama teman-teman mempersiapkan diri untuk on cam, aku mau tanya-tanya kabar nih, gimana kabarnya hari ini, gimana kabarnya untuk 1 minggu ini. Bisa silakan open mic, siapa aja, gimana kabarnya, ada yang mau sharing? Atau kalau emang nggak bisa open mic juga chat aja, nggak apa-apa. Di chat aja. Udah, kalau kayak gitu aku tanya personal aja deh. Kalau kayak gitu aku tanya Airin aja. Airin, gimana kabarnya selama 1 minggu ini? Baik, Ci. Wah, baik, benar-benar. Terus kalau yang lain gimana nih kabarnya? Masa Airin doang gitu? Teman-teman, silakan di chat kalau emang nggak bisa. Oh, baik. Makasih jawabannya. Terus, oke. Leci, ya. Oke. Lagi bulan padat. Wah, bener Amel. Mungkin karena bentar lagi mau masuk Desember, jadi bulan-bulannya padat banget. Dan nggak kerasa banget ya sih, kita udah bentar lagi mau 2022 gitu. Kerasa tahun ini aku secara personally tahun 2021 ini aku merasa sangat cepat gitu. Kayak ngebut gitu. Tahun ini tahun paling ngebut aku rasa karena kayak aku merasa kayak bulan kemarin baru Februari deh. Kenapa ini udah November aja udah mau hampir habis, atau bulan lagi udah mau habis gitu. Aku ngerasa kayak gitu. Bener banget Amel, bener banget Nat, tugas gak selesai-selesai rasanya, selalu numpuk, bener banget. Nah teman-teman yang ngerasa kayak gitu juga, please jangan merasa down, karena bentar lagi kita akan libur, tenang aja teman-teman. Oke, teman-teman, kita bentar lagi akan masuk ibadah, dan kita akan memulai ibadah kita dengan satu lagu, yaitu KJ1, Haleluya Pujilah. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa kekal. Wahai dunia, soraklah, angkat suaramu, nyanyilah. Tabulah tifa dan ganda, iringi puji dalam tembang. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus
Kebaktian remaja ini berlangsung atas pertolongan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia Allah Bapa menyertai teman-teman sekalian. Dan Sertamu juga. Sertamu juga. Oke, teman-teman, sebentar lagi kita akan masuk ke pengakuan dosa. Aku mau minta teman-teman untuk bersikap berdoa dan merenungkan selama 1 minggu ini kita telah apa saja yang kita telah tidak sengaja menyakiti Tuhan atau secara sengaja atau tidak sengaja kita menyakiti Tuhan, kita memohon ampun kepada Tuhan, kita juga mengakui dosa kita dan minta pertolongan pada Tuhan untuk diampuni. Nah, teman-teman, kita akan ujian Broken Vessel. All these pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Take our failure, you take our weakness, you set your treasure in jars of clay. So take this heart, Lord, I'll be your vessel, the world to see your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah membimbing kami untuk pagi hari ini. Tuhan, kami bersyukur Engkau telah mengumpulkan kami di sini untuk beribadah bersama. Tuhan, kami datang untuk merendahkan diri di hadapan-Mu, untuk mengakui dosa-dosa kami selama seminggu ini, ya Tuhan. Kami mohon ampun kepada Engkau untuk dosa-dosa kami, dosa kami yang sudah kami lakukan secara sengaja atau tidak sengaja telah menyakiti hati Engkau. Kami memohon ampun dan kami mengakui kekurangan kami, ya Tuhan.
kami tahu doa kami ini tidak sempurna. Kau sempurnakan saja, kasihlah kami dan juga ampuni kami semua ya. Ya Bapak, bangkitkanlah kami kembali dan juga dan juga ampuni kami Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Oke, baik teman-teman. Karena tadi kita udah mengakui dosa, teman-teman gak kerasa, kita balik lagi gak kerasa udah bentar lagi udah mau selesai 2021-nya, dan juga sekarang bentar lagi kita benar-benar ketemu 2022, dan aku secara personally aku nggak ngerasa kalau misalnya tahun ini tahun yang paling berat menurut aku dan paling panjang seperti tahun-tahun yang lain, tapi menurut aku ini tahun yang paling cepat untuk aku. Dan juga selain itu juga aku merasa nggak kerasa banget kalau misalnya ini minggu pertama kita, yaitu minggu Advent kita yang pertama. Bentar lagi kita akan nyambut Tuhan kita, dan juga kita bentar lagi akan Natal, teman-teman. Nah, sebelum itu mari kita sama-sama baca berita anugerah kita, yaitu terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Kita akan baca sama-sama. Saya akan memimpinnya, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita angkat pujian, yaitu Kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman
Will, dipersilakan. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, di mana kami beroleh keselamatan di dalam anugerah keselamatan yang Kau kerjakan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang Kau telah titipkan kepada para penulis, dan kami akhirnya dapat membaca di zaman ini di dalam Alkitab. Dan kami menyadari firman-Mu itu tidak berubah. Firman-Mu adalah ya dan amin. Dan firman-Mu adalah pelita dan harapan kami untuk kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Untuk kami berjaga dan berdoa. Buat kami fokus Tuhan. Dan kami mau belajar dengan sungguh untuk menghidupi kebenaran firman. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan share screen terlebih dahulu ya. Oke, selamat pagi teman-teman. Ya. Berharap kita segera onsite di dalam ibadah kita, sehingga kita dapat beribadah dengan lebih baik lagi ya. Ini kira-kira 2 minggu lagi kita akan onsite. Ya. Berharap teman-teman bisa dengan antusias dan semangat untuk beribadah secara onsite, sehingga kita dapat bertemu secara jiwa dan raga untuk menyembah Tuhan. Dan tema kita kali ini adalah berdoa dan berjaga-jagalah. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Jika sudah menemukan, saya akan bacakan buat kita sekalian. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk di bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Nah, teman-teman, saya akan menceritakan beberapa berita yang memilukan. Dan sebenarnya sering terjadi dalam kehidupan kita, sadar tidak sadar ya. Ada beberapa berita ya, saya ingin tunjukkan kepada setiap kita. Yang pertama adalah dikatakan bahwa setiap 40 detik seseorang di dunia itu bunuh diri. Ya, saya hitung aja nih sekarang 1, 2. Ya. Sampai 40 detik ada 1 orang di dunia itu bunuh diri ya. Artinya di sini apa? Artinya banyak angka kematian bunuh diri yang dihadapi kita saat ini, dan mungkin disebabkan ada banyak tekanan dan juga ada banyak pribadi-pribadi yang tidak siap untuk menerima tekanan hidup di dunia ini. Juga ada mungkin kelompok-kelompok umur ya, umur remaja juga yang menjadi salah satu terbesar rentan untuk punya kecenderungan ini bunuh diri. Ya, disebabkan mungkin adalah faktor internal dan eksternal. Faktor dari luar ada yang membuli, faktor dari dalam ada sikap iri hati atau merasa diri tidak puas dengan diri ya, atau ada trauma dan sebagainya. Jadi rentan sekali hidup kita dengan yang pertama ini ya. Terus yang kedua adalah dikatakan bahwa ada 56 juta orang melakukan aborsi setiap tahun. Wah, ini parah lagi ya. 56 juta orang melakukan aborsi setiap tahun di dunia ya. Jadi bisa dikatakan bahwa 1 dari 4 kehamilan
itu diaborsi di seluruh dunia. Ya. Jadi 25% orang hamil itu ada yang diaborsi. Hal ini menunjukkan apa, teman-teman? Ini menunjukkan bahwa bagaimana perilaku seks bebas itu ramai dilakukan. Ya mungkin teman-teman di sini ini masih remaja, waduh seks bebas jauh lah dari aku. Nggak mungkin lah, hati-hati teman-teman. Ini rentan sekali ya untuk kita hadapi dan kita harus yaitu berjaga-jaga ya. Nanti kita akan masuk kepada tema kita. Jadi mereka yang melakukan seks bebas ya, suka senang-senang, tetapi mereka tidak siap menghadapi konsekuensi dan dari melakukan seks itu adalah hamil nanti. Sehingga mereka dengan seenaknya membunuh bayi atau janin yang telah hidup dalam rahim sang wanita. Jadi miris ini, teman-teman. Maka tepat sekali dengan peringatan yang diucapkan Yesus. Ya. Dalam Lukas 21 ayat 34 ini dikatakan kayak gini, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi. Nah, kata pesta pora di sini dalam bahasa aslinya merujuk kepada pengertian penurunan kerohanian. Ya. Degenerasi kerohanian, spiritualitas gitu. Jadi fokus hati bukan lagi mencari yang rohani, tetapi mencari yang duniawi, kedagingan. Mereka tidak lagi berusaha mencari Allah itu sendiri, menyembah Tuhan. Nah ini nih dekat sekali dengan masalah tadi. Ya, ketika ada kecenderungan ingin bunuh diri, yang dicari adalah ya udah gua akhiri aja, bukan dicari Tuhan gitu. Ketika kita hamil di luar nikah, ya, yang kita upayakan ya udah aborsi saja. Inilah yang dikatakan pesta pora tadi, adalah penurunan kerohanian. Kemudian dikatakan juga ada kemabukan di sini, merujuk kepada tindakan mengonsumsi berlebihan alkohol, atau di zaman sekarang bisa menggunakan narkoba, drugs, dan sebagainya. Tapi kemabukan di sini adalah menggunakan sesuatu sehingga kita tuh tidak sadar. Jadi ada kata kunci ketidaksadaran dalam melakukan sesuatu gitu. Nah, kemudian terakhir nih ya, kalau dari maksud kepentingan duniawi di sini adalah hati kita fokus kepada apa yang ditawarkan dunia. Ya. Nah, disinilah kalau kita melihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 16 dikatakan sebab yang ada di dalam dunia yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Inilah yang ditawarkan oleh dunia. Yang ditawarkan dunia adalah keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Dan itu bukan berasal dari Bapa. Jadi hati dan tindakan kita itu lebih menyukai apa yang ditawarkan dunia. Yaitu keinginan daging, keinginan mata yang bisa mengarah kepada seks bebas, nonton video porno, materialisme, hedonisme, iri hati, yang bisa menimbulkan bunuh diri, serta keangkuhan hidup yang bisa akhirnya membawa kita itu untuk saling menghina satu dengan yang lain. Ya. Sehingga kita nggak puas dengan diri kita. Ya, keangkuhan hidup itu bisa terjadi di mana saja. Salah satunya ya di media sosial, di TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Kita melihat banyak orang memamerkan kekayaan, memamerkan lekuk tubuh mereka, memamerkan kecantikan, kegantengan mereka, memamerkan relasi yang baik. Padahal kenyataan tidak demikian. Mereka memamerkan handphone barunya, motor barunya, mobil barunya, dan lain sebagainya. Sehingga kita yang melihat, kita malahan dapat racunnya, teman-teman. Nah, sinilah jadinya teman-teman hati-hati. Makanya Yesus katakan tadi, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora. Pesta pora tadi adalah berbicara soal penurunan hal spiritualitas, kita fokus kepada yang material. Jadi yang menikmati makanan dan sebagainya, dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Karena dunia itu menawarkan apa? Menawarkan keangkuhan hidup, keinginan mata, keinginan daging.
Nah, teman-teman, Yesus sebenarnya sedang ingin membahas mengenai hari terakhir dunia ini. Hari kiamat. Di mana pada saat itu Tuhan akan menghakimi semua orang berdosa. Makanya Yesus mengatakan dengan melanjutkan perkataan tadi bahwa dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat ya sebelum ayat ini ya. Sebab ia akan menimpa semua penduduk di bumi ini. Jadi penghukuman itu akan menimpa semua penduduk bumi dan tidak ada yang luput dari penghakiman Tuhan. Maka dari itu, kata Yesus sekali lagi, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Nah, pertanyaannya kayak gini, loh kenapa kata Yesus berjaga-jaga dan senantiasa berdoa, itu menolong kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Sembari menunggu harinya Tuhan. Kok bisa? Jadi apa maksud berjaga-jaga dan berdoa di sini? Berartinya apa gitu? Nah, saya setidaknya akan menyederhanakan apa sih maksud berjaga-jaga di sini dan berdoa di sini. Yang pertama adalah tindakan berjaga-jaga di sini berarti melatih kesadaran bahwa kita itu berada dalam bahaya. Ya teman-teman, sekali lagi ya, saya baca. Tindakan berjaga-jaga di sini berarti melatih kesadaran kita bahwa kita itu sedang dalam bahaya. Makanya dalam bagian Alkitab yang lain itu disampaikan seperti ini. 1 Petrus 5 ayat 8. Yuk buka sama-sama. 1 Petrus 5 ayat 8. Petrus menggunakan kata yang sama. 1 Petrus 5 ayat 8. Dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Ya. Jadi di sini saya menggunakan kata yang sama, berjaga-jaga, melatih kesadaran. Dan Petrus mengatakan sadarlah dan berjaga-jagalah. Karena apa? Karena ada bahaya. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini kalau singa ya sedang berkeliling, misalnya di komplek rumah kita ada singa yang keliling, kita akan berjaga-jaga. Nah ini nih satu kesadaran ini bahaya, teman-teman. Nah disitulah maksud kata pertama tentang berjaga-jaga, melatih kesadaran kita ini dalam bahaya. Bahaya apa? Bahaya degradasi iman, degradasi hal yang rohani. Kita malah menikmati dosa. Kita bahaya, teman-teman. Jadi Petrus katakan, sadarlah. Dan berjaga-jagalah, karena kamu dalam bahaya, karena ada iblis yang siap menerkammu. Sehingga kamu akan hidup ditelannya, kita hidup di dalam dosa. Jadi kata berjaga-jaga di sini berarti juga kita jangan terlena. Kita jangan tidak sadar, kita jangan tidur gitu. Ketika kita berjaga-jaga, kita harus sadar. Jangan terlena, kita tidak berada dalam kondisi yang siap. Ya, kalau kita tidak berjaga-jaga dalam menghadapi dosa. Kita sedang di dalam peperangan rohani, teman-teman. Jadi tindakan berjaga-jaga, di situ saya kasih 2 poin ya. Berarti melatih kesadaran kita akan beberapa hal ini. Yang pertama adalah kita sadar kita adalah anak Tuhan yang tidak boleh sembarangan hidup. Tidak bisa hidup menikmati dosa lagi. Malah harusnya kita hidup benar dan kudus. Kemudian kita harus sadar walaupun anak Tuhan, kita masih rentan dan lemah, sehingga kita gampang diperdaya iblis dan dunia untuk kita menikmati dosa. Jadi ada 2 di kesadarannya ya. Kita sadar kita tidak boleh sembarangan sebagai anak Tuhan, tetapi kita juga anak Tuhan, kita rentan ya. Dan yang selanjutnya adalah sadar di sekeliling kita itu ada banyak sarana yang malah membuat kita jerumus dalam dosa. Nanti saya akan jelaskan
Maksudnya sarana yang membuat kita terjerumus dalam dosa itu apa gitu. Ya. Jadi ini yang pertama. Oke. Dan yang kedua adalah tindakan berjaga-jaga juga berarti kita waspada. Siap dan mampu membedakan yang mana yang harus kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Tadi yang pertama adalah tindakan berjaga-jaga itu melatih kesadaran kita bahwa kita dalam bahaya. Dan ketika kita sudah sadar kita di dalam bahaya, kita juga harus waspada dan siap dan mampu membedakan yang mana yang harus kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Oke, teman-teman. Karena memang di dunia ini kita harus lebih waspada dengan apa yang ditawarkan dalam teknologi sekarang ini. Ya. Memang ada teknologi dan kecanggihan yang kelihatannya bagus, ya, menolong kita. Namun ada kerentanan akan membawa kita terjerumus ke dalam dosa. Nah, ini yang harus hati-hati. Jadi iblis sekarang tidak hanya menggoda manusia dengan dosa yang kita lihat dan kita nilai jelek dan buruk. Sekarang iblis tuh enggak menggoda seperti itu lagi. Ya, kalau kita melihat buruknya kita akan tinggalkan. Sekarang ini iblis juga menggoda kita untuk melakukan dosa yang malah kita lihat sebagai suatu hal yang indah, suatu hal yang baik. Ya, saya kasih contoh biar gampang ya. Kalau mencuri, kita tahu bahwa itu tindakan jelek dan dosa. Setuju ya teman-teman? Ya. Kalau mencuri, kita tahu langsung ini tidak boleh, itu jelek, itu dosa, ada konsekuensi yang jelas. Misalnya contoh yang selanjutnya adalah memaki orang. Memaki orang dengan ini ya, dengan emosi seperti itu ya. Pasti orang bilang, "Oh, ini jelek ini." Dan kita pun juga merasa itu salah. Orang tua aja pasti ingetin kita ya. Jadi kita tahu itu tindakan jelek. Ya. Tetapi kayak gini, tadi kan soal mencuri ya. Tetapi kalau kita nonton film dari situs ilegal atau nonton film-film di web yang tidak berbayar dan ilegal, itu sebenarnya itu tindakan mencuri juga nggak? Ya, mencuri juga kan? Atau kita download sesuatu yang ilegal gitu. Itu mencuri juga. Kita download sesuatu yang bajakan. Mencuri juga nggak? Iya. Tetapi kita merasa, oh itu nggak mencuri. Itu baik-baik, itu menolong gua. Nah, teman-teman hati-hati ya. Jadi makanya tindakan berjaga-jaga di sini, kita tuh waspada, siap dan mampu membedakan yang mana sih yang benar gitu. Karena sekarang tuh kalau kita melihat di dalam 2 Korintus 11-14 katakan hal itu tidak usah mengherankan sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi dari ayat ini kita perlu waspada, siap dan mampu membedakan yang mana dari iblis, yang mana dari Tuhan. Jadi kesannya iblis pun ingin memberikan sesuatu yang baik gitu. Padahal ada bungkusan dosa di dalamnya. Misalnya contoh yang kedua tadi, kalau soal memaki orang dengan kasar gitu, itu kita tahu itu jelek gitu. Tapi kalau kita komen, kita dislike foto orang dengan rasa benci, ya kan? Pernah nggak dislike orang dengan rasa benci, dengan rasa iri hati? Dan itu pun dosa, teman-teman. Ya kita ngegibah sebagai netizen yang jahat gitu. Aduh, kamu nggak bisa nyanyi jelek gitu. Terus atau kita dislike aja, kita pasif agresif ya. Sebenarnya itu tindakan dosa juga. Nah, disitulah bagaimana kita itu bisa membedakan di dalam teknologi-teknologi yang canggih ini, apakah kita terjerumus dalam dosa. Nah, selanjutnya ya, saya kasih contoh lagi. Apa saja yang perlu kita waspadai sekarang sehingga kita jangan gampang terjerumus dalam dosa. Tetapi dosa yang kita lihat samar-samar nih. Karena iblis pun bisa menyamar dari malaikat terang ya. Misalnya contohnya kayak gini. Sekolah online ya. Sekolah online itu menjadi wadah menolong kita untuk dapat sekolah walaupun dalam kondisi pandemi sekalipun. Setuju ya teman-teman? Jadi sekolah online itu harusnya menolong kita ya. Tetapi kita harus waspada seperti ini.
Sikap kita, apakah kita sungguh-sungguh belajar, ataukah kita dengan trik-trik kekinian, supaya kita tuh dapat mengelabui atau membohongi guru kita. Jadi seolah-olah nih kita open camp, atau kita tidak open camp, tapi sebenarnya kita tidak mendengar, tidur, main games gitu. Nah itu tindakan bohong, teman-teman. Itu dosa. Jadi yang menariknya adalah sekolah online itu bisa mengajar kita, melatih kita untuk berbohong. Nggak? Bisa loh. Kita merasa itu hal yang sederhana, gue main game sambil dengerin guru atau dosen ngajar. Kan nggak kelihatan, tapi kita tuh sedang dilatih iblis. Aduh, ngeri ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah ibadah online, teman-teman. Nah, ibadah online juga baik ya. Di dalam kondisi pandemi, kita masih bisa beribadah online. Pembinaan online dan semua serba online. Jadi pandemi itu tidak menghalangi kita untuk beribadah. Tetapi kita harus berjaga-jaga juga, waspada. Karena ibadah online juga bisa menjadi wadah untuk iblis melatih kita untuk berbohong. Nah, misalnya contohnya, kita yang tidak open camp ketika ibadah, kita main games, kita seenaknya aja. Di tengah ibadah, itu dosa, itu menghina Tuhan loh. Kita dilatih iblis untuk menghina Tuhan. Di dalam ibadah online. Wah, ngeri ya, teman-teman. Ngeri sekali. Nah, inilah dikatakan berjaga-jagalah. Kita harus siap, waspada, dan bisa membedakan. Yang mana dari Tuhan. Karena iblis pun bisa menyamar menjadi malaikat terang dan menggunakan ibadah online untuk melatih kita menghina Tuhan. Wah, ini satu paradoks ya. Aduh, ngeri sekali. Teman-teman. Dan yang ketiga, yang terakhir ya, saya kasih contoh lagi. TikTok dan Instagram dan media sosial memang menjadi wadah yang baik untuk kita bisa share sesuatu yang baik gitu. Membagikan, mengaktualisasikan kemampuan kita, make up, kreativitas kita, kemampuan kita bernyanyi, ngomong, kreatif, berjoget, dan lain sebagainya. Bisa, tetapi TikTok bisa juga dipakai iblis untuk menjerumuskan kita dalam dosa. Mungkin bagi laki-laki ya, waspada, di TikTok itu banyak wanita-wanita yang memamerkan lekuk tubuh mereka. Hati-hati, teman-teman. Kita dilatih, padahal kita tidak pengen nonton porno, kita dilatih dari yang sedikit-sedikit dulu. Kemudian kita tertarik, akhirnya kita mau melihat yang lebih serem lagi. Hati-hati, teman-teman. Sekali lagi ya, saya bilang hati-hati bukan berarti kita tinggalkan ibadah online, tinggalkan sekolah online, tinggalkan TikTok, Instagram, enggak kayak gitu. Tetapi kita sebagai orang Kristen harus hati-hati, dewasa, mewaspadai, bisa membedakan. Ya, sampai di level itu kita. Jadi bagi setiap kita juga di media sosial itu bisa menjadi ajang kita dilatih untuk saling pamer, saling angkuh, ya, saling apa ya, saling munafik gitu. Padahal relasi kita dengan orang tua tidak baik-baik, tetapi foto kita cium mama kita. Wah, ini hati-hati, kita dilatih ini. Kita dilatih juga saling iri hati, saling menghina, saling menyindir, saling bohong. Hati-hati, teman-teman. Ya. Jadi dari semua itu ada banyak hal lain ya. Kita harus berjaga-jaga. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita sanggup dengan kemampuan kita sendiri untuk berjaga-jaga agar kita tidak jatuh dalam dosa? Ini banyak sekali tadi kan, teman-teman. Itu contoh-contoh aja. Dan masih banyak hal yang lain. Tetapi pertanyaannya, bisa nggak kita dengan kemampuan kita? Jawabannya jelas tidak bisa. Makanya Yesus memberitahu kepada kita, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Kalau Yesus hanya ngomong sampai di titik berjaga-jagalah, itu sebenarnya tindakan aktif dari kita. Tetapi ketika Yesus mengatakan berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi kita masuk kepada poin yang ketiga adalah tindakan berjaga-jaga itu harus disertai berdoa, yang mengajak kita berharap dan meminta pertolongan kepada Tuhan saja.
Jadi teman-teman, jika kita hanya berhenti di kata berjaga-jaga, maka kita akan menemukan jalan buntu. Karena tindakan berjaga-jaga itu yang aktif adalah kita yang mengerjakannya. Akan tetapi jika kita melakukan berjaga-jaga sambil berdoa, maka yang kita lakukan sebenarnya adalah hidup mengandalkan Tuhan dan meminta pertolongan dari Tuhan. Memang untuk menghadapi iblis dan tawaran dunia yang menggiurkan untuk kita akhirnya jatuh di dalam dosa, kita tidak bisa berjuang sendiri, teman-teman. Kita butuh Tuhan, kita butuh Tuhan. Bahkan kata Yesus, kita berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Jadi tindakan senantiasa selalu sehingga kita berjuang hidup benar di hadapan Tuhan, itu adalah tindakan aktif dan tindakan pasif. Nah, ini aktif dan pasif yang dilakukan orang percaya itu adalah tindakan aktif dan pasif. Maksudnya adalah kita diminta aktif untuk berjuang dalam proses berjaga-jaga. Ya, kita aktif berjuang. Tetapi kita juga dalam posisi pasif berharap, maksudnya ketika kita berdoa dan kita minta Tuhan yang aktif berkarya. Jadi tindakan berdoa itu adalah tindakan berserah dan meminta Tuhan yang aktif menolong kita. Berjaga-jaga adalah kita yang aktif melakukannya, tetapi berdoa itu adalah tindakan aktif kita berdoa, tetapi tindakan aktif untuk pasif berserah. Biarkan Tuhan yang aktif menolong kita. Ya, ini menarik nih. Dan kemudian tindakan berjaga-jaga berdoa ini sebenarnya sedang melawan hati yang kecenderungannya kepada pesta pora tadi, yang degradasi spiritualitas kerohanian tadi ya, di ayat 34. Penurunan kerohanian. Dan memang benar dalam kondisi yang sekarang ini, kita semakin digiring iblis untuk hidup nggak menyukai sesuatu hal yang rohani. Nah, ini contoh lagi ya. Kita malas bangun pagi untuk berdoa. Ya, kita bangun pagi itu malas untuk berdoa. Karena kita tuh dilatih iblis. Kalau bangun pagi pegang handphone, cek WA grup sekolah, kan penting cek WA grup ya sekolah atau kampus. Setuju nggak? Kita dilatih nih. Atau cek Instagram lah, kan kemarin kamu posting foto nih, berapa likes-nya? Atau ada yang komen, kan penting untuk dibalas. Atau buka, tiba-tiba pas bangun tuh yang kita cari handphone. Kita dilatih untuk cari yang lain. Nah, ini hati-hati, teman. Lama-kelamaan kita semakin tidak suka sesuatu yang rohani. Jadi kita akhirnya tidak terbiasa berdoa pagi, tidak terbiasa untuk bersaat teduh. Kita dilatih untuk ya udah cek yang lain aja. Bangun pagi, buka mata, lihat HP. Terus baru saat teduh. Bangun pagi besoknya lihat HP. Lihat HP. Itu dilatih. Lama-kelamaan akhirnya kita nggak sadar. Makanya itu sadar tadi. Belajar sadar, belajar siap, membedakan, dan juga adalah berharap sama Tuhan. Nah, pas banget nih ya, teman-teman. Jadi melalui doa lah kita menyatakan kita butuh Tuhan. Dan melalui doa lah kita menunjukkan kita berelasi dengan Tuhan, siap menanti datangnya Yesus kembali. Nah, ini pas banget dengan hari Advent yang pertama. Tadi udah dijelaskan sama liturgos tadi ya. Ini hari Advent yang pertama di kalender gereja kita, yang berarti bahwa di dalam Advent ini kita tuh menantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali untuk membebaskan umat manusia. Jadi tepatlah kita bahas berjaga-jaga dan berdoa. Yang kita lakukan selama ini adalah untuk menantikan kedatangan Yesus kembali untuk membebaskan kita dari setiap kesusahan dan penderitaan hidup akibat dosa ini. Ya. Dan kalau kita balik kepada fenomena yang awal yang saya sebutkan, kita tidak bisa berjuang sendiri, teman-teman. Ada kecenderungan bunuh diri. Nah, saya tuh pernah di konseling terus tes. Ternyata saya tuh punya kecenderungan untuk bunuh diri. Ini kisah yang dulu ya. Akhirnya saya ditolong. Dan saya bersyukur sekali, teman-teman. Saya ditolong. Nah, bagi teman-teman yang punya kecenderungan, yang dulu punya keinginan untuk bunuh diri, berharaplah sama Tuhan. Minta Tuhan tolong. Dan minta Tuhan
menolong kita melalui orang-orang yang dapat menolong kita. Karena Tuhan bisa melalui orang yang ahli, mengkonseling, akan menolong kita untuk kita tidak terjerat dengan kecenderungan bunuh diri itu, kecenderungan seks bebas itu, kecenderungan apapun itu. Minta tolong sama Tuhan. Kita tidak mampu sendiri. Dan kiranya kita hidup di dalam 3 hal tadi, teman-teman. Berjaga-jaga, melatih kesadaran kita bahwa kita berada dalam bahaya. Berjaga-jaga, waspada, siap dan mampu membedakan yang mana yang harus kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Karena iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Dan terakhir adalah berjaga-jaga harus disertai berdoa. Disitulah kita mengandalkan Tuhan. Kita tidak mampu berjaga-jaga sendiri. Dan saya akan menutupnya dengan memberikan 2 pertanyaan dalam kelompok breakout room nanti. Yang pertama adalah, apakah teman-teman sadar bahwa semakin banyaknya kegiatan online seperti yang saya jelaskan tadi, membuat kita semakin jauh kepada Tuhan dan jauh kepada hal yang rohani. Coba teman-teman sharingkan, belajar terbuka ya. Dari situlah kita saling menolong satu dengan lain, saling mendoakan. Dan yang kedua adalah apa yang ingin kamu lakukan agar kamu bisa berjaga-jaga dan berdoa dengan sungguh. Ya, mungkin langkah konkretnya adalah mungkin contohnya aku mulai start besok atau hari ini aku mau sungguh-sungguh berdoa, sungguh-sungguh bisa membedakan. Jangan-jangan yang kulakukan selama ini menggiring aku untuk melakukan dosa, dilatih untuk melakukan dosa. Ya. Oke, demikian yang dapat saya sampaikan. Kita akan tutup di dalam doa. Saya akan pimpin. Ya Tuhan, demikianlah hamba-Mu telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami hidup di dalam berjaga-jaga dan berdoa. Karena kami butuh Engkau ya Tuhan. Kami berada di dalam bahaya. Ada banyak sarana untuk membawa kami digiring melakukan dosa, hidup menikmati dosa. Tuhan yang tolong kami untuk sadar kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau hidup memuliakan-Mu. Kami mau hidup untuk menyenangkan hati-Mu. Inilah doa kami dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Dan sikap berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Baik, teman-teman, sebentar lagi kita akan melakukan breakout room yang akan dipimpin oleh beberapa klien kita. Dan juga breakout room itu akan kurang lebih akan 10 menit. Kita akan ngobrol di sana, kita akan sharing bareng di sana. Yang apa yang di-sharingin yang tadi, yang 2 pertanyaan yang tadi yang diminta sama Ko William untuk kita sharingin. Yang pertama itu teman-teman disuruh sharingin apakah teman-teman sadar bahwa semakin banyak kegiatan online membuat kita semakin jauh pada Tuhan dan jauh pada hal yang rohani. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa yang ingin kamu lakukan agar kamu bisa berjaga-jaga dan berdoa dengan sungguh. Itu teman-teman. Oke.
Halo semuanya. Halo. On cam dong kalau bisa biar kolaborasi ngobrol. Oke, thank you, Chef. Cisya, Miki, halo. Yulita, Elsa, Amel, Kelisha. Udah nggak bisa on cam? Oke, udah nggak apa-apa kalau nggak bisa on cam. Nah, tadi kan kita udah dengar firman Tuhan ya tentang berjaga-jagalah dan berdoa. Nah, pertanyaan pertama ini ada sharing tentang apakah teman-teman sadar bahwa semakin banyaknya kegiatan online membuat kita semakin
Oh, kita orang pertama, gengs. Jadi kita bersih-bersih secret tanggal 11 kan? Lalu Pepi. Nanti kita bicarakan ya. Sure. Oke, teman-teman, karena teman-temannya masih belum terlalu banyak yang ngumpul, gimana tadi sharingnya? Apakah seru? Apakah juga merasa ada yang tertampar dengan tadi firman dari Kowil? Kalau menurut aku sendiri, aku tertampar banget karena ya itulah ada beberapa yang tersinggung gitu aku. Berarti itu introspeksi yang sangat bagus gitu untuk aku sendiri. Dan apa ya, kalau teman-teman juga jangan lupa apa ya tadi yang poin kedua, teman-teman kan disuruh diminta untuk langkah konkretnya, teman-teman semoga bisa. Iya benar banget Odi, itu relate banget untuk sekarang. Ya teman-teman, jangan lupa untuk melakukan langkah konkretnya dan untuk bisa berjaga-jaga. Oke, kita ada kumpul semua ya. Oke. Teman-teman, kita masuk ke doa syafaat. Yuk kita ambil sikap doa kita berdoa ya. Kami bersyukur Tuhan kalau dari malam pagi ini kami boleh terjaga sampai bangun lagi pada pagi hari ini, mengikuti kebaktian pada hari ini. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu. Dari Senin juga sampai Minggu ini, terima kasih Tuhan Engkau bahwa Engkau senantiasa hadir di setiap kehidupan kami, di setiap pergumulan kami. Engkau memampukan dan memberi kami penghiburan, kekuatan di tengah masa-masa sulit yang kami jalani. Entah itu pergumulan mengenai ekonomi, pergumulan kesehatan, pergumulan lainnya. Maka dari itu Tuhan, kami kembali berdoa kepadamu untuk menolong kami dan memberikan kami pengharapan dan kebijaksanaan dalam melewati hari-hari yang berat. Kami tahu bahwa Engkau juga senantiasa bekerja di dalam hidup kami. Tuhan mampu melakukan hal-hal di luar yang kami pikirkan. Maka dari itu, biarlah kami menggantungkan doa-doa kami kepadamu. Kiranya Engkau boleh menjawab sesuai waktu dan kehendak-Mu saja. Teman-teman, pokok doa yang pertama, kita mau doain buat COVID di dunia ini. Kiranya Tuhan boleh sertai dan lindungi setiap orang yang terpapar. Kiranya mereka juga dapat sembuh kembali. Lalu untuk setiap dampak ekonomi, kiranya dampak-dampak ini juga boleh tetap pulih. Lalu kita juga mau berdoa untuk tim medis, agar mereka pun juga boleh tetap sehat. Berdoa juga untuk keadaan di masa Natal Tahun Baru yang diprediksi merupakan gelombang ketiga yang akan melonjak. Kiranya setiap dari kami boleh Tuhan jagai, dan kami juga boleh menjaga diri dan mengikuti kebaktian ada. Yuk teman-teman, kita angkat pokok doa ini. Oke. Yang kedua, kita mau doain buat pemerintahan kita.
Kita mau berdoa agar semua pemerintahan kita di Indonesia, dari presiden, gubernur, Pemda, dan yang lain juga boleh tetap satu visi misi, dan mau taat agar apa yang dijalankan sesuai kehendak Tuhan. Yuk teman-teman kita doain pemerintahan kita. Pokok doa yang ketiga, kita mau doain buat gereja kita dan gereja-gereja di dunia ini. Kita mau berdoa untuk proses regenerasi yang sedang dilakukan oleh setiap komisi. Kiranya orang-orang yang terpilih merupakan orang-orang yang takut akan Tuhan, bijaksana, dan taat dalam Tuhan. Bukan hanya sekedar pelayan Kristen, namun mereka juga boleh menyadari ada anugerah dan tanggung jawab mereka sebagai murid Kristus. Kita juga mau berdoa untuk setiap gereja di dunia ini, untuk mereka juga tetap boleh menjalankan hal-hal baik dan tetap menjadi berkat di masa-masa yang sulit ini. Yuk teman-teman kita doain buat gereja kita dan gereja-gereja lainnya. Pokok doa yang keempat, kita mau doain buat setiap kerabat kita. Teman-teman sekarang yang mungkin teman-teman tahu gitu, ada orang-orang yang mengalami masa-masa sulit dan punya pergumulan pribadi. Entah itu keluarga, teman, sahabat, yang lainnya. Aku mau ajak teman-teman buat doain orang itu. Karena mungkin kita terbiasa hanya mendengarkan keluh kesah mereka ya teman-teman ya. Cuman kita hari ini secara khusus mau doain buat orang-orang itu, kita mau doain buat mereka punya kekuatan, dan Tuhan boleh sertai mereka di tengah pergumulan mereka. Yuk teman-teman kita doain setiap kerabat kita yang sedang punya pergumulan berat. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini sedang dalam sakit penyakit, untuk Pendeta Marto yang saat ini sedang sakit DBD, di tengah keterbatasan mereka, kiranya Engkau boleh melawat dan hadir di tengah-tengah mereka, untuk obat yang mereka minum, dan untuk setiap orang-orang yang mendampingi mereka, Engkau boleh teguhkan dan kuatkan mereka. Kami juga berdoa untuk setiap orang yang berulang tahun di minggu ini, bersyukur untuk satu umur yang Engkau tambahkan, kiranya Engkau memberikan mereka kebijaksanaan, kedewasaan, dan mereka juga boleh semakin sadar karena mereka mempunyai tugas mereka sebagai murid Kristus. Berdoa juga untuk setiap mereka yang mempunyai pergumulan pribadi. Kami tahu bahwa ada segala hal yang terjadi karena ada rencana Tuhan. Namun kiranya Engkau boleh mendampingi mereka, memberikan peneguhan, kekuatan, pengharapan, agar mereka juga bisa menjalani hari-hari berat mereka. Kami juga berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang ada, untuk William Andreas, dan hamba Tuhan lainnya. Kiranya setiap pelayan ini boleh berkenan, dan Engkau boleh terus pakai sebagai alat tangan-Mu saja. Inilah syafaat kami Tuhan, jauh dari kata sempurna, namun kami mempunyai pengharapan dan iman dalam doa kami. Kiranya Engkau boleh menjawab sesuai waktu dan kehendak-Mu saja. Dalam nama Bapa
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Oke, baik teman-teman. Sebentar lagi kita akan memberikan persembahan. Teman-teman bisa memberikan persembahan lewat barcode yang nanti akan dikasih di layar. Teman-teman bisa memberikan persembahannya dari layar tersebut. Oke, mari kita nyanyikan lagu PKJ 146 Bawa Persembahan. Sebelum mulai, maaf teman-teman. Ayat persembahan kita. Janganlah jemu, bawa persembahanmu, bawa Teman-teman, ayat persembahan kita diambil dari teman-teman. Ayat persembahan kita diambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-6. Saya akan bacakan ayat tersebut. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, itu bersyukur bersama bab namamu baik ya Tuhan. Ayo teman-teman, kita sekalian nyanyikan lagu PKJ 146. Baik, teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah membimbing kami dari ibadah kami yang dari awal sehingga pertengahan ini. Tuhan, kami memberikan persembahan kami yang sedikit ini. Kau berkati persembahan ini. Kau juga berkati orang-orang yang mengelola persembahan ini untuk gereja ini saja ya Tuhan. Dan sebentar lagi ibadah ini akan selesai. Kau bimbing terus ibadah kami sampai akhirnya nanti. Dan namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, baik teman-teman. Aku mau cerita sedikit mungkin ya teman-teman. Tadi sama firman Tuhan yang dibawakan oleh Paul sendiri, menurut aku itu relatable sama diri aku sendiri. Kenapa? Karena tadi beberapa kali aku juga seperti tertampar tidak sengaja. Tapi tetap sakit gitu, tetap sakit. Kenapa? Aku jadi lebih tahu ternyata banyak banget sekarang iblis yang ternyata kita menyepelekan, tapi sebenarnya itu tugas mereka yang menghasut kita gitu. Itu sih. Terus udah kayak gitu, yang tadi beberapa kali Ko William juga ngomong kalau misalnya kalau misalnya lagi
sekolah kita malah tiduran atau enggak kita malah main game, main HP gitu. Itu kayak sebenarnya terkadang sepele gitu, tapi itu ternyata sangat berdampak gitu. Itu aku juga mengalaminya banget, makanya aku bisa merasa tertampar itu. Makanya agak sedikit jadi menyadari ternyata itu juga perbuatan iblis juga, dan itu nggak baik buat aku gitu. Masa aku terus ikutin gitu. Terus juga jadi lebih tahu kalau misalnya selama online ini juga secara tanpa sadar kita akan lebih jauh sama Tuhan. Itu sih yang lebih lebih merasa sebenarnya enggak sadar gitu loh. Jadinya saking enggak sadarnya, jadi ketika mendengar firman itu jadi oh iya, jadi kayak di insight di kepala tuh langsung oh iya bener, jadi makin jauh loh sama Tuhan, diingetin gitu. Itu sih. Oke, teman-teman, kita sebentar lagi akan ambil tekad kita. Aku mau teman-teman semua tuh bisa bisa bertekad untuk bisa sama-sama berjaga-jaga, untuk bisa terus ingat bahwa kita tuh semua harus ingat bahwa semua kerjaan yang negatif yang dari iblis itu kita harus tolak itu semua. Dan juga aku mau teman-teman bisa terus berpegang teguh untuk terus berjaga-jaga sampai akhir hidupku. Mari kita nyanyikan lagu Sampai Akhir Hidupku. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapa
William, dipersilakan. Ya, mari kita mengakhiri kebaktian ini dengan berdoa dan menerima berkat dari Tuhan. Ya Tuhan, bantu kami untuk kami hidup berjaga-jaga, dan kami terus berharap meminta pertolongan-Mu agar kami dapat hidup memuliakan-Mu ya Tuhan. Hidup jauh dari dosa, hidup dilatih semakin cinta hal yang rohani, semakin cinta firman-Mu dan semakin cinta dan mengasihi-Mu saja ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang bimbing kami, tuntun kami, sertai kami untuk kami hidup di dalam kasih-Mu. Dan sebentar lagi kami akan melanjutkan akan setiap aktivitas kami, dan kami mau menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin.